Dan juga hadir Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia, Pak Efri Jow. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Kompas TV. Jujur, ini kami sebagai pengurus organisasi Persatuan Artis Film Indonesia ya cukup terpukul juga. Karena ibarat apa ya, nila setetes merusak susu sebelanga. Jadi yang berbuat yang negatif itu hanya beberapa orang lah. Tapi ribuan artis yang berprestasi di luar sana dampaknya lebih buruk. Nah, di sini dengan ada kejadian ini, ya saya juga terima kasih dengan Kompas TV bisa mengangkat ini. Biar masyarakat juga tahu, tidak semua artis seperti itu. Ya, tentu saja kasus ini kesekian kali sebenarnya ingin saya sampaikan praktik bekerja melakukan transaksi seksual sekali lagi sebenarnya tidak didominasi oleh profesi tertentu. Artinya memang karena mereka adalah para selebritis kemudian seakan-akan menjadi sebuah stigma atau label bahwa profesi ini dekat dengan hal tersebut. Tapi menurut hemat saya tidak. Karena faktanya yang kemudian menarik dari kasus ini adalah di masyarakat kemudian orang bertanya, loh, orang yang sudah sangat misalnya terkenal, lalu yang diasumsikan punya kehidupan yang mapan, kenapa masih kemudian melakukan aksi-aksi transaksi seksual misalnya. Nah menariknya secara akademik ternyata sudah panjang juga penelitiannya yang menunjukkan bahwa kalau dulu perspektif konvensional memotret bahwa orang-orang yang melakukan transaksi seksual itu karena adanya kebutuhan ekonomi, ternyata sejak era 2000-an itu muncul penelitian-penelitian yang menunjukkan konsumerisme telah mendorong model transaksi seksual baru. Ini artinya berarti bukan kebutuhan dasar lagi yang dipenuhi tapi begitu. keinginan untuk bisa mengikuti kalau dalam istilah saya bukan gaya hidup tapi hidup yang gaya. Nah, ini yang kemudian ternyata terjadi di mana-mana gitu. Jadi akhirnya kecakapan seksual itu digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi orang untuk bisa meningkatkan statusnya dengan instan dan cepat kemudian menggunakan kecakapan seksual tadi. Dan ini tidak melulu pada profesi tadi. Nyaris terjadi di mana-mana. Jadi secara itu tadi sebenarnya karena memanjat kondisi ekonomi, kondisi sosialnya itu tidak hanya di kalangan selebritas tentu saja. Dalam profesi apapun ini juga kita lihat terjadi. Hanya saja kalau selebrita lebih mendapat sorotan karena itu tadi figurnya lebih dikenal. Magic of arts. Jadi magic of art. Jadi kalau ada peristiwa artis narkoba. Jadi istilah saya tuh ya panggung itu banyak yang memanfaatkan juga. Ada yang mau naik ini pencitraan lah. Jadi ya itu tadi masyarakat sekarang ya harus pandai. Jadi saya bilang tidak semua. Walaupun kadang-kadang, nah ini juga tugas pesan untuk para petugas itu harus dikejar ini. Siapa-siapa yang pelaku di belakangnya. Karena banyak juga yang berkedok, jujur saya, artis manajemen. Nah, mereka selalu menutupi dengan artis manajemen. Judulnya sih artis manajemen. Iya, gitu. Itu banyak. Nah, makanya saya bilang, ini jangan dianggap sepele. Nah, pemerintah jangan hanya menyorot artisnya saja. Bongkar di belakangnya itu, biar mereka ini kapok. Dan kadang-kadang saya nggak setuju kalau kayak pelaku gini mukanya ditutup-tutup. Seperti Angel kan nggak ditutup. Nah ini dibuka aja mukanya. Tunjukkan ke masyarakat biar mereka tuh kapok. Sama saya ketika saya pernah bicara di BNN. Gampang kok biar artis itu kapok. Begitu ketahuan artis itu pemakai narkoba, jangan pekerjakan dia selama 10 tahun. Baik televisi maupun broadcast. Hingga mereka kapok. Tapi ini kan enggak kadang-kadang.